Ya pemirsa, jumpa lagi di acara NTV Ken bersama saya Lela Rahmat. Dan saya Alvan Asyafa. Nah, kali ini kita akan membahas berita teraktual dan tentunya yang sempat viral di kanal YouTube NTV Official. Nah, kita langsung aja ke berita pertama. Kita ke informasi yang pertama, kelezatan nasi besek bakar khas Bondowoso. Apabila Anda bosan dengan nasi yang dikonsumsi seperti biasanya bersama lauk dan sayur, di Kabupaten Bondowoso terdapat kuliner nikmat bernama nasi besek. Pembuatannya cukup sederhana, yakni nasi putih yang sudah matang dicampur dengan beberapa tambahan lauk seafood maupun daging, lalu dibungkus menggunakan daun pisang kemudian dibakar. Nasi besek dapat bertahan hingga 3-4 hari, sehingga cocok jika dijadikan bekal untuk bepergian, oleh-oleh maupun sajian di rumah untuk tamu. Sebagai lauk pelengkap nasi diantaranya suiran ikan tongkol, ikan teri dan daun kemangi, sambal, bawang goreng, serta daun singkong atau lainnya sebagai sayuran. Tambahan topping tomat atau mentimun menjadikan tampilan lebih menarik. Setelah semua bahan matang kemudian dimasukkan ke dalam besek lantas ditutup rapat agar aromanya tidak hilang. Besek sendiri adalah wadah dari anyaman bambu berbentuk kotak yang biasa digunakan sebagai wadah tape. Harga nasi besek sangatlah murah, yakni mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi, tergantung campuran nasi dan lauknya. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Wow, Apa yang kamu bayangkan? nasi bakar bebeknya, nasi bakar bebek, sorry ya. Besek ya. Nasi besek bakarnya, wah kayaknya enak sekali tuh ya, Van ya. Dari video yang saya lihat tuh kayaknya aromanya menggoda ya. Apalagi kemasannya kan beda ini ya. Iya. Kemasannya beda. Iya. Kalau mungkin biasanya itu kita Pakai lihat daun pisang. dikemas, daun pisang itu kan sudah mulai banyak yang menggunakan. Ya. Kemudian kalau pakai styrofoam itu kan bukan sesuatu yang alami kan. Iya. Tapi ini pakai besek. Besek yang biasanya buat tempatnya tape, sekarang Nah. dibuat nasi bakar. Ini kayaknya sesuatu yang beda ya. Coba ditaruh aromanya jadi lebih alam banget ini ya. Pas lagi hangat-hangat kita Bayangin. makan, ya apalagi sekarang musim hujan ya, Nah. cocok kayaknya ini. Tapi kita kayaknya juga perlu berburu ke sana nih. Udah pernah nyobain belum? Belum, Belum ya? belum, kamu udah Kapan belum? ya kita kan? Saya belum juga. Ini menjadi wisata kuliner baru loh ya. Yang ada di Kabupaten Bondowoso, Bondowoso. iya. Kayaknya memang kalau saya lihat dari beberapa kuliner yang ditawarkan bukannya di Bondowoso tapi di beberapa wilayah lain untuk nasi bakar ada bebek dengan dikemas berbeda dalam sebuah besek. Baru kali ini saya menemui. Ya itu. Nah, Nasi bakar bambu kita juga pernah dengar. bambu. Nasi bakar daun dimasukkan di pisang dalamnya pernah. Apa itu? bambunya. Iya itu, ya kan iya. pernah. Nah ini besek, beda emang. Pertemuan terbaru ya. Betul. Kayaknya perlu nih kita mengicipi kuliner ini, Van. Kira-kira kapan? Besok ya. Besok ya. Nah ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda yang akan pergi ke Bondowoso, yaitu nasi bebek bakar Bondowoso. Ya pemirsa, kali ini kita ke berita selanjutnya. Vaksinasi di Jember mendapatkan sembako. Guna menarik partisipasi masyarakat guna menjalankan program vaksinasi COVID-19, panitia penyelenggara vaksinasi di perumahan Bernadiland selalu memiliki trik unik. Panitia memberikan sembako berupa beras 2,5 kg kepada masyarakat yang mau mengikuti vaksinasi. Cara tersebut cukup menarik perhatian masyarakat sebab banyak masyarakat yang ikut serta dalam program vaksinasi itu. Bahkan lokasi vaksinasi diserbu ratusan warga yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19. Camat Patrang, Hudori mengatakan saat ini jumlah masyarakat di Jember yang sudah divaksin masih di bawah 50%. Pihaknya akan terus berupaya bersama untuk percepatan vaksinasi agar dapat mencapai target. Animo masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi berhadiah beras ini dirasa cukup tinggi. Ada sekitar 500 warga yang ikut dalam program tersebut. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Van bisa ditiru kayak gini, Van ya. Caranya menarik. Iya, menarik. Unik ya. Unik sekali. Karena kan kita tahu ya, kita melihat daftar grafik yang ada di Kabupaten Jember ini untuk vaksinasinya masih mencapai di bawah 30%. Di bawah 30%. Ini Nah, gimana ya? dan Padahal kan Jember sangat penting kan masih ya. level 3 ya? Iya, Kayak masih level level 3. Kemudian kalau di bawah 30% ini kayaknya memang masih minim kan. Antusiasnya masih kurang untuk Betul, padahal masyarakat kalau ya. target dari pemerintah itu minimal ya, kalau misalnya kan 50% ya. 50 lah, separuh lah Iya. ya. Ini kok sampai di bawah 30% masih tanda 30%. tanya nih buat aku, kenapa? Apa mereka takut? Atau mungkin memang karena mereka merasa kurang apa ya,
kurang sreg dengan adanya vaksin, ataukah memang ada hal lain Apa memang keengganan? ngerasa dirinya sudah sehat? Kan nggak boleh seperti itu ya. Nah ya itu. Jadi mau saat ini untuk di Jember sendiri, para stakeholder kan sedang rame-ramenya untuk mencapai target minimal 50% kan. Iya. Jadi dengan cara itu tadi, Cukup, iya. Setelah vaksinasi mereka mendapatkan sembako. Jadi isinya banyak ya, bukan cuma beras kan, namanya aja sembako ya. Ada minyak. Tadi di video terlihat beras ya, tapi selain itu juga banyak lagi. Pokoknya terkait tentang sembako lah. Iya, mudah-mudahan dengan seperti ini nanti untuk masyarakat yang ada di Jember, warga Jember khususnya nanti juga lebih sadar, walaupun tanpa sembako sebaiknya memang vaksin itu tetap diikuti ya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya memang diharapkan ada peningkatan kesadaran lah bahwa vaksin itu sangat penting. Iya, penting. Apalagi kondisinya pandemi kayak gini ya. Ini dia. Kita harus menjaga, benar-benar menjaga daya tahan tubuh kita dengan melalui vaksinasi. Karena pemerintah menginginkan kita Indonesia sehat. Nah gitu, karena Ikuti sehat program Anda itu vaksin. kita semua loh ya. Iya. Jadi jangan menjaga diri termasuk menjaga sehat orang lain. Iya. Pemirsa tetaplah di depan layar kaca televisi Anda, NTV Weekend segera kembali. Ke berita selanjutnya, bakso unik disajikan dengan kelapa muda. Warung bakso Mama Muda menyuguhkan makanan bakso yang unik. Betapa tidak, sebab penyajian bakso ini menggunakan wadah batok kelapa muda. Warung bakso milik Suwarnoto ini sengaja menggunakan batok kelapa muda dalam penyajiannya. Tujuannya untuk menarik perhatian penikmat kuliner tersebut. Menu yang disajikan pada warung bakso ini disajikan dengan menggunakan batok kelapa muda. Hal itu justru memberikan sensasi yang luar biasa. Di dalam batok bakso kelapa muda itu tidak hanya diisi pentol daging sapi saja, namun juga diberi tambahan lainnya seperti wortel dan toge. Untuk harganya pun cukup terjangkau. Satu porsinya bakso Mama Muda dihargai Rp15 hingga Rp20.000 per porsi. Selain menu bakso batok kelapa muda, ada juga menu bakso lainnya seperti bakso pelakor, bakso jomblo, bakso pengen kawin, bakso janda ngamuk, dan bakso level super pedas. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan. Bayangin lagi masih kuliner loh ini ya. Iya. Biasanya kan batok kelapa ini kan isinya degan, dikasih es batu. Nah ini isinya bakso keadaan panas. Kayak apa ya rasanya ya, Pak? Rasanya penasaran, pasti ya. Tapi memang unik ya di situ ya. Cuma penyajiannya kalau biasanya kan mangkok, oke lah. Tapi ini dengan kelapa muda, saya juga tadi sempat penasaran. Itu rasanya kayak apa ya? Tadi saya mikirnya juga kan gitu ya. Degan, Apalagi dipecah, ada degan airnya. dicampur air bakso. Tapi ternyata airnya dihilangkan loh. Iya, Air kelapa iya, mudanya iya. dihilangkan, tapi untuk degannya Tetap- itu masih ada di Tetap dalamnya. ada di dalamnya. Jadi dimasukkan, kemudian dikasih pentol juga dan lain-lain, lainnya bakso, dan di beberapa, di situ juga dikasih hal lain. Itu sebenarnya menyehatkan loh ya. Iya, karena Jadi- bakso kan mengandung minyak juga, ada minyaknya. Terus di situ disterilisasi dengan air degan. Air degannya. Ada degannya. Nah, ini. Nah. Cuma rasanya seperti apa? Kita nggak tahu misalnya. Kita booking aja nanti kita kalau mau kuliner bisa mampir ke tempat itu, kita bisa mencicipi ya Van ya, biar tahu rasanya seperti apa. Tahu nggak itu ada di mana? Kayaknya sih Jember ya. Jember ya. Ini juga sensasi baru kan ya. Nah, ya Kalau itu. tadi itu ada yang nasi bakar besek itu di Bondowoso. Nah, yang ini unik Jember. lagi nih, ada di Jember. Bakso Mama Muda namanya Pak. Mama muda ya. Tapi yang di situ isinya bukan mama muda lah ya, tapi kelapa muda lah ya. Kelapa muda jadi Mama Muda mungkin lebih menarik ya peminatnya ya. Akhirnya banyak sekali orang penasaran itu apa sih bakso Betul. Mama Muda. Jadi nama memang pengaruh ya. Iya Tapi kayaknya dong. memang perlu dicoba ya. Jadi kalau Anda akan ke Jember perlu dicari ini yaitu Jangan lupa mampir ke kuliner bakso bakso Mama Muda. Ya pemirsa, kali ini viral pegawai KAI dijemput di depan rumah oleh kereta api. Inilah video yang berasal dari aplikasi TikTok dalam sekejap menyebar dengan narasi seolah-olah pegawai KAI dijemput kereta api tepat di depan rumahnya saat hendak berangkat kerja. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria memakai seragam pegawai PT KAI hendak berangkat kerja. Tak lama kemudian ada kereta api yang datang hingga berhenti tepat di depan rumahnya. Setelah kereta api datang dan berhenti di depan rumah, pria tersebut mulai membawa tasnya, sembari melambaikan tangan kepada sang istri. Pria itu lalu berangkat menuju ke kereta. Video pendek itu berhasil menyita perhatian publik hingga tembus 2,1 juta viewers. Video itu diunggah di aplikasi TikTok pada 26 Oktober 2021 dengan judul "Selamat Bertugas Suami". Rupanya sosok pria di dalam video viral tersebut adalah Andika, yang bertugas sebagai Kepala Stasiun Banyuwangi Kota atau sebelumnya dikenal sebagai Stasiun Karangasem. Momen itu direkam oleh istrinya, Yusi Arisanti, pada Oktober 2021 lalu.
saat Andika hendak berangkat kerja. Humas PT KAI Daob 9 Jember Tohari menjelaskan pria tersebut bukan masinis. Ia adalah kepala stasiun Banyuwangi Kota. Beredarnya video itu tidak menjadi masalah karena video itu sebenarnya hanya hiburan semata. Ia menerangkan kebetulan rumah mertua Andika itu dekat dengan stasiun Temuguru. Dan kebetulan juga depan rumahnya itu tempat pemberhentian lokomotif, jadi Andika tidak dijemput. Pihak PT KAI Daob 9 Jember juga tidak mempermasalahkan maupun memberikan hukuman kepada Andika terkait video yang viral tersebut. Sebab hal itu memang sudah sesuai prosedur dan dilakukan saat menjalankan dinas seperti hari-hari biasa. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Heboh banget ya itu. Iya, sampai viral loh ya di TikToknya ya. Tapi ini diluruskan lagi ya. Iya, itu viral luar biasa loh, bukan cuma di kalangan orang-orang dewasa ya, bahkan sampai remaja, anak-anak itu kemarin sempat semuanya kepo kan. Kok bisa sih ya? Sampai pegawai dijemput kereta api depan dijemput di rumah. depan Tapi rumahnya? sebenarnya bukan kayak gitu. Enggak, perlu dijelaskan ini ya. Perlu Itu kan dijelaskan. dia kan lagi di rumah mertua nih, Van. Betul. Kebetulan rumah orang mertuanya ini di depan rel kereta apinya Di depan langsung. stasiun Iya, sebenarnya. pas berhenti di situ. Jadi Jadi situ kesannya gerbong. seperti dijemput, padahal enggak. Padahal itu adalah video yang dibuat oleh seorang istri untuk menyemangati Suaminya, ketika dia berangkat bekerja. Dan itu memang benar sih kalau dia pegawai kereta api benar. Tapi itu ketika dia ada di situ itu adalah di rumah mertuanya. Jadi dibuat video seolah-olah dia dijemput kereta api. Padahal kan enggak. Dibuat awalnya seret gitu kan. Kemudian melambaikan tangannya, kemudian naik kereta api. Padahal itu bukan bagian depan kepala lo ya. Dan kebetulan Bapak ini sebagai kepala ya. Kepala stasiun. Kepala stasiun Banyuwangi ya. Iya, Stasiun yang dulu Banyuwangi. namanya Karangsem kan. Sekarang udah ganti Stasiun Banyuwangi. Jadi untuk Anda hati-hati dengan video-video yang mungkin memang sengaja dibuat untuk ya seperti tadi itu menyemangati atau hal yang mungkin dikira unik dan lain sebagainya. Jangan langsung mudah percaya misalnya dengan menjustis kan. Kalau pertama ngeliat mungkin gini kok manja banget sih pakai kereta api sampai dijemput di depan rumahnya segala, pakai kereta juga. Sebenarnya bukan seperti itu. Iya. Memang Ini kebetulan viral- aja. Betul dibuat seperti itu kan. Ya, rumah mertuanya memang di depannya rel, pas. Itu sebagai bentuk perhatian sang istri kepada suaminya. Kita ke kabar yang lain. Korban tunawicara, polisi kesulitan usut kronologi kecelakaan di Kabat. 2 unit sepeda motor mengalami kecelakaan di Desa Kalirejo, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Dalam kecelakaan itu melibatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi P5743XS yang dikendarai oleh Henik warga Kecamatan Serono, Banyuwangi dan pengendara Honda Revo bernomor polisi P3585KH yang belum diketahui identitasnya. Awalnya, sepeda motor Honda Beat melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara tersebut gagal fokus sehingga menyebabkan kurang konsentrasi saat berkendara. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan muncul pengendara Honda Revo. Lantaran jarak yang terlalu dekat, kecelakaan antara 2 kendaraan itu pun tak terhindarkan. Kedua kendaraan bertabrakan hingga mengakibatkan pengendara jatuh dan terpental ke aspal. Akibat kecelakaan itu, pengendara Honda Revo yang belum diketahui identitasnya itu mengalami luka cukup parah pada bagian kepala. Sedangkan pengendara Honda Beat yang merupakan penyandang disabilitas tunawicara hanya mengalami luka ringan. Pihak Satlantas Polresta Banyuwangi juga sedikit kesulitan saat melakukan interogasi kronologi kejadian terhadap korban, sebab polisi tidak paham apa yang disampaikan oleh korban. Selanjutnya, kedua korban oleh polisi dilarikan menuju Rumah Sakit Fatima Banyuwangi guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Wah, kasus kecelakaan lalu lintas ini ya. Ini kok bisa sih kecelakaan kayak gitu? Apa memang kurangnya konsentrasi ya? Sampai terjadi kecelakaan Bisa kayak jadi. gini? Bisa jadi. Iya, itu sebuah peristiwa tentang kecelakaan ya. Tapi memang di situ ada yang unik juga sih. Sebenarnya bukan unik sih ya. Bukan Memang unik sesuatu ya. memang banyak yang harus dipelajari ya. Apalagi di situ yang menjadi Korban atau yang terlibat adalah tunawicara. Dan untuk hal atau bahasa isyarat itu kan semua orang menguasai kan. Termasuk dari Pihak pihak kepolisian kepolisian. sendiri juga bingungan ini saat mengobrol langsung dengan korbannya karena korbannya ini tunawicara dan tunawicara juga biasanya tuli, Van. Iya. Kita ngomong biasanya mereka kan kurang mendengar. tidak bisa mendengar. Kurang bisa Jadi mendengar. hanya dengan bahasa isyarat kan. Atau mungkin hal ini bisa menjadi PR ya untuk kedepannya supaya teman-teman kepolisian juga mungkin sedikit banyak Belajar. harus belajar tentang hal itu ya. Karena kalau untuk korban kan nggak mungkin harus orang yang begini begitu kan. Ya contohnya seperti ini, ada korban ternyata adalah seorang
tunawicara. Kalau bisa jangan pihak kepolisian aja, Van, untuk belajar bahasa Semua isyarat. orang, Semua iya. orang Jadi perlu lebih belajar gampang isyarat. Lebih gampang ketika kita berkomunikasi. Iya. Nah, ini juga sebenarnya ketika ditanya, itu si korban yang tunawicara kan sudah berusaha menjelaskan sedetail mungkin, termasuk sampai memberikan namanya isyarat kan. Tapi polisi kayaknya tetap kesulitan untuk mengartikan bahasa dari korban ini. Dilihat cuplikannya barusan, untuk pihak kepolisian juga susah ya untuk mencerna ya apa sih yang disampaikan ini dari si korban ini itu. Iya. Tapi untungnya dalam kecelakaan tidak sampai ada korban jiwa. Nggak ada. Dua-duanya selamat, dua-duanya dalam keadaan atau kondisi yang baik-baik saja. Jangan kemana-mana, tetaplah di NTV Weekend. Hama ulat serang petani Wonosorejo. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Arif Setiawan menyatakan secara intens melaksanakan monitoring sambil memberikan pemahaman akan kemunculan hama ulat kepada para petani. Dalam hal ini pihaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman mulai dari ciri-ciri hingga cara penanggulangan hama ulat tersebut. Selain itu ia juga memastikan hama ulat tersebut bisa ditanggulangi dengan cara melakukan diseminasi informasi kepada para kelompok tani di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, pergerakan penanggulangan hama tanaman jagung yang ganas ini tidak pernah berhenti. Pada kesempatan ini juga Arif juga menjelaskan adanya hama pemakan batang pohon jagung yang menimbulkan rusak dan patah itu seringkali muncul setiap musim tanam jagung tiba. Menurutnya kemunculan hama ini ketika memasuki musim hujan. Dengan adanya upaya monitoring, penyuluhan serta pemberian pemahaman dan edukasi ini diharapkan ke depan petani di Kabupaten Banyuwangi dapat secara mandiri menanggulangi hal tersebut. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Wah, Van, gimana nih ya akibat serangan ulat ini petani bisa merugi loh, Van? Pasti itu ya. Ini kayaknya memang ada semacam fenomena musiman kan. Fenomena musiman apalagi di musim hujan seperti sekarang. Petani ya otomatis memang harus mempunyai biaya ekstra untuk bisa menanggulangi masalah bukan hanya dari dampak hujan yang berlebihan, air yang berlebihan, tapi di sisi lain ternyata melakukan perawatan. Iya. Nah, jadi petani itu harus melakukan sebuah perawatan ya supaya tanaman mereka aman, tidak terserang hama. Dan perawatan itu membutuhkan biaya, Van. Nah ini makanya kira-kira Biaya kalau besar. sudah ada biaya ekstra ya di sisi lain biaya tambahan untuk membasmi ulat ini, kira-kira nanti ketika masa panen tiba itu hasilnya bisa mencukupi nggak? Bisa ikut nggak dengan hal itu ya? Ini kan jadi masalah tersendiri ya. Takutnya biaya perawatan sama biaya hasil dari tanaman itu lebih banyak biaya perawatannya, kan nggak imbang tuh, Van. Nah, apalagi di sisi lain kan kemarin sempat ada beberapa hal terkait dengan petani, masalah pupuk kan, udah langka ya, kemudian ada kenaikan, otomatis kan biaya perawatan membengkak lebih banyak. Nah sekarang ditambah dengan adanya fenomena diserang hama ulat. Ini kayaknya benar-benar harus perlu ekstra keras untuk bisa mengatasi masalah ulat ini. Ya mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut lah dari pemerintah untuk bisa membantu petani di dalam mengatasi masalah hama ulat ini. Supaya hamanya tidak menyerbu lagi petani Wonosorejo. Betul. Kita ke informasi yang lain, heroik tendangan Pasutri gagalkan aksi pencuri sepeda motor. Seorang pencuri sepeda motor di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, babak belur usai dihajar massa. Pelaku tersebut terbukti telah melakukan aksi pencurian sepeda motor. Uniknya, aksi pelaku tersebut berhasil digagalkan oleh korbannya yang merupakan pasangan suami istri. Pelaku yang diketahui bernama Edi, warga Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menahan sakit usai dihajar massa. Awalnya, pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di rumah korban yang diparkir di depan toko. Saat itu, pelaku pun berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan nyaris membawa kabur sepeda motor curiannya tersebut. Mendengar suara mesin sepeda motornya menyala, Pasutri tersebut pun keluar rumah dan mengecek kondisi sepeda motornya. Saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor, Pasutri bernama Fauzi dan Halimah itu pun kompak menendang pelaku hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya, mereka pun berteriak meminta tolong kepada warga. Warga yang geram akan kelakuan pelaku pun langsung menghajar pelaku yang saat itu kesakitan usai terjatuh dari sepeda motor. Usai puas menghajar pelaku, warga pun menyerahkannya ke Polsek Tanggul. Kondisi wajah pelaku sudah babak belur saat diserahkan ke polisi. Hasil keterangan yang didapat, pelaku merupakan seorang residivis kasus pencurian buah jeruk.
Bahkan pelaku juga baru beberapa bulan lalu keluar dari penjara. Dalam aksi pencurian sepeda motor itu, pelaku melakukan aksinya bersama seorang rekannya. Hingga kini polisi masih memburu pelaku lainnya yang ikut terlibat serta sudah mengantongi identitasnya. Dari Jember, Hisham Nugroho, Nasional TV melaporkan. Nah, ini perlu mendapat apresiasi nih ya. Perlu ditiru jadi nih ya contoh. pasangan nih ya. Mereka bisa kompak begitu ketika terjadi ada aksi pencurian, suami istri yang notabene adalah pemilik atau korban ya. Ini berani bertindak dengan tegas untuk memberi pelajaran kepada si pelaku. Iya. Si istrinya ini juga berani melakukan tendangan Van terhadap pelakunya biar kapok ya. Jadi wanita bukan cuma diam, jadi dia juga berani beraksi nih Van. Bau-membau ya. Bisa ditiru nih ya buat ibu-ibu di rumah kalau menghadapi suatu hal yang kayak gini bisa dikeluarin nih jurusnya. Ini membuktikan bahwa kekompakan itu memang bisa memberikan hal yang positif kan ya. Dan untuk juga loh itu ya dengan adanya aksi dari Pak Sutri ini yang memberikan pelajaran kepada si pelaku, memberikan training gitu, akhirnya pelakunya juga tertangkap. Setelah pelaku itu kabur, mereka tangkap warga juga dan akhirnya diajar sama warga. Di lokasi ya? Iya, Di babak lokasi, belur dia. babak belur. Ini juga bisa dicontoh, kemudian untuk warga lebih meningkatkan di dalam segi keamanan kan. Bukan hanya di dalam rumah sendiri, tapi kayaknya kekompakan di dalam suatu lingkungan. Ini juga penting loh untuk dilakukan demi keamanan bersama. Ya pemirsa, kali ini kerajinan kerang di Situbondo tembus ke pasar Jepang. Kerajinan kulit kerang yang sudah lama dikembangkan oleh perajin di Kabupaten Situbondo kini semakin bergeliat. Bahkan kerajinan tangan bernilai ekonomis tinggi itu pun mampu tembus di pasar Asia. Seperti halnya yang dilakoni oleh perajin cangkang kerang Suharto, warga desa Sumberanyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, yang memproduksi berbagai jenis kerajinan dari bahan dasar cangkang kerang. Selain dari cangkang kerang, Suharto juga memproduksi kerajinannya dari kayu dan tanduk hewan. Adapun barang hasil dari produksinya tersebut yakni mulai dari alat perlengkapan pancing dan aksesoris wanita. Dalam sehari, ia mampu memproduksi ratusan alat pancing dan aksesoris itu. Suharto mengatakan, dalam hal ini ia memperoleh bahan baku cangkang kerang itu dari Situbondo. Sedangkan untuk hasil kerajinan tangannya itu diekspor hingga pasar Asia. Jepang merupakan negara yang paling meminati hasil kerajinan cangkang kerang dari kota santri tersebut. Dengan usaha yang digeluti saat ini, Suharto mampu menghasilkan pendapatan hingga jutaan rupiah. Ia juga tidak memungkiri jika pandemi berdampak pada usahanya tersebut. Namun ia pun berharap nantinya para pemuda sekitar mampu mengikuti jejaknya, sehingga perekonomian di desa tersebut dapat berkembang. Dari Situbondo, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Luar biasa sekali ya Situbondo ya. Bukan cuma luar biasa, tapi benar-benar keren loh ya ini. Itu kan sebenarnya memang sudah pernah ada kegiatan seperti itu atau apa itu namanya kerajinan. Iya, karena sempat macet juga ya karena PPKM ya Fani. Nah, dampak pandemi itu ternyata memang dirasakan bukan cuma dari satu sisi saja sih ya, hampir semua sektor kan terasa termasuk dari itu tadi. Iya, apalagi kita pernah juga di posisi level 3 ya Fani, karena itu juga ngefek juga buat pekerjaannya. Dan sekarang seiring dengan kondisi yang sudah semakin membaik, ternyata kerajinan kerang yang sempat macet sekarang udah mulai naik lagi. Sampai internasional ke pasar Jepang. Nah, itu paling banyak peminatnya dari pasar Jepang loh ya. Ya itu terdiri dari apa aja kayak kotak Macam-macam tisu, selambu, kayak perabotan rumah tangga ya. Betul, bahkan dibuat pot bunga ada. dan lain-lain. Ini kan memang sesuatu yang menarik ya. Yang berbahan dari cangkang kerang. Dari cangkang kerang. Ini juga bisa jadi contoh ya, untuk daerah-daerah lain mungkin ada limbah yang bisa dimanfaatkan kembali, diolah kembali, dibuat kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Kalau pemirsa menemukan banyak cangkang kerang, jangan dibuang, tapi dibuat kerajinan seni yang bernilai jual tinggi. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend. Karena kami akan kembali sesaat lagi. Warga Desa Baru Rejo Siliragung tangkap buaya muara. Seekor buaya muara sepanjang 1,5 meter berhasil ditangkap warga di aliran Sungai Kali Baru, Desa Baru Rejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi. Awalnya, buaya tersebut ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari ikan saat malam hari. Ia melihat adanya buaya yang tersangkut di jala ikannya saat menjaring ikan. Warga juga sering melihat buaya itu berkeliaran di sungai tersebut.
Lantaran takut, ia pun langsung melaporkannya kepada perangkat desa Babinsa dan Babin Kamtibmas. Oleh warga dan petugas, buaya itu lalu dibawa menuju kantor desa Baru Rejo. Beberapa jam kemudian, petugas BKSDA Banyuwangi datang untuk mengevakuasi buaya muara tersebut. Nantinya, buaya itu akan ditaruh di tempat penangkaran dan dilepas liarkan ke habitat yang lebih aman. Sementara itu, Kepala Desa Baru Rejo Ahmad Zainuri membenarkan atas adanya penangkapan buaya muara tersebut. Untuk saat ini, buaya muara itu sudah diserahkan kepada petugas BKSDA Banyuwangi. Ia juga menyebut, sebelumnya banyak warga yang melihat penampakan buaya itu di sekitar Sungai Kalibaru. Dari Banyuwangi, Kridahir Bayu, Nasional TV melaporkan. Wah, Van, ini kok bisa ya buaya sampai ke muara gitu ya? Ya itu saya juga Kan dekat pemukiman juga ini ya, nggak salah ya? kalau dari Pemukiman dekat nggak jaraknya? dekat, cuma untuk Dekat. sungainya kan memang itu jarang-jarang untuk dipakai Nah beraktivitas, itu. kecuali orang-orang cari ikan kan. Kebetulan Baru kali ini kan ditemukan buaya di sungai ini. kalau baru-baru ini iya, kalau Iya. sebelumnya mungkin pernah tapi kita Pernah, tapi kan lama Nah, durasinya. betul. Ini memang kebetulan buayanya itu sebenarnya tertangkapnya kan nggak sengaja kan ya. Tertangkap oleh jaring oleh warga yang menangkap ikan. Tapi memang beberapa hari sebelumnya itu banyak yang curiga loh. Dengan di area sekitar tempat itu, kok sepertinya melihat adanya buaya. Apa karena sungai ini jarang digunakan ya? Bisa jadi iya, tapi atau mungkin itu kan buaya-buaya muara kan ya. Padahal kalau dipikir antara desa Baru Rejo Siliragung itu ke daerah laut kan lumayan jauh ya. Atau mungkin karena buaya ini ketika di sekitar muara tuh cari mangsa agak sulit, kemudian masuk ke pedalaman dan Apa dia Mau sudah balik kembali. kelaparan di habitatnya, akhirnya dia masuk ke daerah situ. Nah. Tapi malah ketangkap oleh warga, Van. tapi bahaya juga loh ini ya, bisa jadi perhatian. Tapi untungnya warga itu menyikapi hal ini dengan bijak, dalam arti tidak melakukan aksi brutal atau tidak membunuh buaya itu. Iya, tapi akhirnya buaya dilepaskan ya? Iya, oleh BKSDA. Heeh. Jadi ketika ditangkap, kemudian dilaporkan ke pemerintah setempat dan dipanggilkan BKSDA, akhirnya ditindaklanjuti dengan ditangkap, kemudian dilepaskan kembali ke habitatnya. Ya pemirsa, kali ini di Lumajang petani diserang oleh babi hutan. Enggak, bab masnya aja. Kasihan. Katibin, kakek berusia 65 tahun warga Kecamatan Pasru Jambi, Kabupaten Lumajang, harus menjalani perawatan medis di puskesmas akibat diserang babi hutan saat bekerja di kebun miliknya. Kedua kaki, tangan, serta bagian tubuh lainnya mengalami luka setelah diseruduk oleh seekor babi hutan di ladangnya. Karena lukanya cukup serius, ia pun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk disuntik rabies. Menurut tokoh masyarakat setempat Edi Sujari, kejadian itu berawal saat korban sedang berladang di kebun anaknya. Namun, tiba-tiba saja ia mendengar suara babi yang terjerat oleh tali pagar kebun. Namun saat tidak ditolong, jeratannya terlepas dan babi hutan mengamuk hingga melukai korban. Melihat babi hutan mengamuk dan terus mengejar korban, ia pun melarikan diri ke arah perkampungan. Meski sudah berusaha melarikan diri, ia masih dikejar dan diseruduk oleh babi hutan tersebut hingga terluka. Beruntung, babi hutan itu berhenti mengejar korban saat terdengar suara mesin sepeda motor. Selanjutnya, babi tersebut langsung lari ke arah barat. Sementara itu, oleh warga, korban segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Usai kejadian, warga sekitar mencari keberadaan babi hutan karena takut menyerang warga yang lain. Setelah warga mengerahkan anjing, akhirnya babi hutan yang berbobot 70 kg itu bisa dilumpuhkan dengan kondisi mati. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Wah, gimana ini ya, babi hutan sampai turun ini ya, sampai di daerah pemukiman warga loh, Pak. Ini kalau sebelumnya buaya yang dari muara masuk ke sungai dekat pemukiman warga ya. Iya. Sekarang ganti babi hutan, padahal Babi sama-sama hutan. binatang ya. Ada apa? Apa mereka sudah terganggu ya? Nah ini. Atau mungkin ya selain terganggu, mungkin habitatnya merasa nggak nyaman. Iya. Atau jangan-jangan untuk persediaan makan mereka yang dari hutan itu sudah mulai dirambah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Sehingga Tapi mereka ini sampai juga bahaya juga, Pan. Akhirnya kan buaya ini menyerang orang ya, babi hutan. babi hutannya. Iya. Sorry, saya ingat tuh buaya terus ya tadi. Ini Babi buaya. hutannya kan menyerang orang. Betul, Iya, yang menyerap. sampai orang itu terluka loh akibat. Tapi untungnya nggak serangan. sampai terjadi korban meninggal dunia kan. Dan itu pun akhirnya juga bisa diatasi oleh warga sekitar. Akhirnya
babi hutan itu bisa ditangkap, Tangkap dan dijinakkan. dijinakkan. Nah, untungnya cuman ada babi hutan 1. Kalau banyak gimana coba? Lebih bahaya Apakah lagi. lebih bahaya lagi? Lebih bahaya Nah, lagi. Itu. Jadi kayaknya kita juga perlu memperhatikan ekosistem ya, bukan sistem kemudian tempat tinggal kita, tempat binatang juga, supaya kita ramah lah dengan lingkungan dan tidak terjadi hal serupa lagi. Ya pemirsa, demikian NTV Weekend hari ini. Saya Lela Rahmat. Dan saya Fana Syafa, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.